Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 14 di mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi di sini kita akan membahas Levenstein ya. Mungkin untuk gambaran umumnya, pada pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari konsep dan implementasi algoritma Levenstein distance dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Penjelasan teori disampaikan secara singkat sebagai penguat konsep, kemudian difokuskan pada praktik implementasi menggunakan tabel 2 dimensi dalam Python, yaitu menggunakan list. Nah, melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk memahami konsep jarak, edit antar dua string, membangun dan mengisi tabel DP atau dynamic programming secara iteratif menggunakan perulangan bersarang dan percabangan, serta menerapkannya ke dalam program Python yang terstruktur dan menyelesaikan studi kasus nyata. Oke, mungkin langsung aja di materinya. Jadi untuk pengertian dari Levenstein distance adalah algoritma yang digunakan untuk mengukur seberapa berbeda dua string satu sama lain dengan menghitung jumlah minimum operasi edit yang diperlukan untuk mengubah satu string menjadi string lainnya. Algoritma ini diciptakan oleh ilmuwan komputer Rusia yang bernama Vladimir Levenstein pada tahun 1965. Semakin kecil nilai Levenstein distance, semakin mirip kedua string tersebut. Jadi nilai 0 itu berarti kedua string itu identik atau sama ya. Sedangkan nilai yang besar berarti kedua string sangat berbeda. Jadi selain 0 berarti kedua string tersebut itu nilainya berbeda gitu. Nah, di sini ada analogi nyatanya. Bayangkan kamu salah ketik kata saat mencari di mesin pencari. Nah, algoritma Levenstein digunakan untuk fitur autocorrect dan spell checker untuk menemukan kata yang paling mirip dengan yang kamu ketik, kemudian menyarankannya koreksi yang tepat, kata yang paling tepat gitu. Contohnya ya kita ngetik sesuatu di chat WhatsApp ya. Nah, ketika Anda salah ketik kan itu ada autocorrect ya di keyboardnya. Nah, itu salah satunya menggunakan algoritma Levenstein distance gitu. Nah, di Levenstein tersendiri itu ada operasi edit ya. Nah, operasi editnya itu terdiri dari penyisipan, penghapusan, dan penggantian. Jadi ada 3 operasi ya di Levenstein distance ya. Jadi untuk penyisipan sendiri itu adalah menambahkan satu karakter ke dalam string. Contohnya mengubah kata cut ya menjadi kata dengan menyisipkan a di akhir. Jadi penyisipan atau penambahan kata gitu kalau insertion. Terus kemudian ada penghapusan. Nah, penghapusan itu adalah menghapus satu karakter dari string. Contoh mengubah kata kucing menjadi kuing. Nah, kan c-nya hilang, itu disebut operasi deletion atau penghapusan. Nah, kemudian ada operasi penggantian atau substitution. Jadi mengganti satu karakter dengan karakter lain. Contoh mengubah kata batu menjadi kata bahu. Dari huruf T pada posisi ketiga diganti dengan huruf H, sehingga dibutuhkan satu operasi substitusi. Nah, untuk penggantian itu disebut substitution atau penggantian huruf. Nah, di sini ada contoh jarak Levenstein antar kata. Nah, di sini ada kedua string ya. Jadi ada string pertama dan string kedua. Jadi untuk string pertama contohnya kucing, untuk string kedua contohnya kuing. Nah, di sini jaraknya 1. Nah, jaraknya 1 itu maksudnya jadi operasi yang dilakukan. Contohnya di sini huruf C kan hilang di sini ya. Jadi kuing ya di string kedua. Nah, operasi yang dibutuhkan itu adalah menghapus C. Nah, di sini operasinya itu hanya 1. Berarti di sini jaraknya adalah 1 gitu. Jadi jarak itu adalah operasi yang dibutuhkan untuk memperbarui kata itu, entah itu dari operasi penambahan, operasi penghapusan, atau operasi substitution ya, atau penggantian huruf gitu. Nah, di sini ada lagi contoh lain. Ada string pertama itu ada batu, kemudian string 2 itu ada bahu. Nah, dari kata batu menjadi bahu itu ada operasi substitution, yaitu penggantian kata T menjadi penggantian huruf T menjadi huruf H. Nah, itu jaraknya itu adalah 1 karena hanya satu doang yang dilakukan operasinya, yaitu substitution gitu. Nah, kemudian di sini ada
contoh lagi ya, string pertama ada buku dan string kedua ada baru. Nah, dari buku ke baru itu membutuhkan dua operasi ya. Pertama, kedua operasinya itu ya substitution. Pertama mengubah huruf K menjadi huruf R ya, dan juga mengubah huruf U menjadi huruf A. Nah, jadi di sini menggunakan dua operasi yang sama, yaitu substitution. Nah, maka di sini jaraknya adalah 2. Jadi jarak itu ya bisa disimpulkan didapatkan dari operasi yang dilakukan gitu. Nah, ini contohnya. Jadi operasi yang dibutuhkan itu ganti huruf U menjadi A, ganti huruf K menjadi R gitu. Jadi di sini sudah cukup jelas ya, jarak itu didapatkan dari mana. Jadi jarak itu didapatkan dari operasi yang dilakukan dari pengubahan kata atau penghapusan atau operasi penambahan gitu. Dan perlu diingat ya, jadi string 1 itu harus gimana mirip dengan string kedua gitu. Jadi dia itu string pertama mengikuti string kedua gitu. Jadi itu yang perlu diingat. Nah, di sini ada cara kerja algoritma Levenshtein-Distance ya. Nah, algoritma Levenshtein-Distance menggunakan pendekatan dynamic programming atau DP ya, dengan membangun sebuah tabel 2D berukuran M plus 1 kali N plus 1, di mana M adalah panjang string pertama dan N adalah panjang string kedua. Jadi ini ibaratnya M, nah ini tuh ibaratnya N ya gitu. Nah, setiap sel dalam tabel menyimpan jarak minimum yang diperlukan untuk mengubah substring pertama menjadi substring kedua ya. Nah, di sini ada langkah-langkah pengisian tabel DP ya. Jadi langkah pertama, kita ngebuat tabel DP berukuran M plus 1 kali N plus 1 menggunakan list 2D. Jadi isi semua sel dengan 0 ya. Jadi dengan 0, semua selnya diisi dengan 0. Kemudian langkah kedua, isi baris pertama baris 0 dengan 0, 1, 2 sampai N. Nah, untuk biaya menghapus karakter dari string 1 untuk mendapat string kosong ya. Jadi nanti di baris pertama ada di sel pertama ada 0, terus baris kedua ada 1, baris ketiga ada 2, baris keempat ada 3 gitu, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian langkah ketiga, isi kolom pertama ya, kolom 0 dengan nilai 0, 1, 2 sampai dengan M. Nah, ini tuh adalah biaya menyisipkan karakter untuk mendapatkan string 2 dari string kosong gitu. Sama ya di sini juga. Jadi nanti diisi 0, 1, 2 dan seterusnya sesuai dengan panjang stringnya ya. Gitu. Misal di sini ada 4 ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Ini untuk barisnya. Nah, ini untuk kolomnya 0, 1, 2, 3 gitu. Ini 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, terus langkah keempat, untuk setiap sel ya, DP I J. Jadi ini tuh baris ya. Ini tuh baris dan ini tuh kolom ya. I itu baris, J itu kolom. Nah, mulai dari baris 1, kolom 1, gunakan percambangan. Jika karakter string 1 I min 1 sama dengan string 2 J min 1. Jadi DPI J sama dengan DPI kurang J kurang I kurang 1 J kurang 1. Jadi tidak ada biaya. Bisa disebut itu tidak ada operasi. Jadi kedua string tersebut itu identik atau sama gitu ya. Terus kemudian jika karakter berbeda, DPI J sama dengan 1 plus minimum DPI min 1 J DPI J min 1 DPI min 1 J min 1. Nah, ini kalau karakternya berbeda gitu. Jadi seperti ini untuk melakukan operasi ketika karakternya berbeda gitu. Nah, kemudian langkah kelima, nilai DPMN ya pada sel pojok kanan bawah adalah Levenshtein-Distance yang dicari ya, pada pojok yang paling bawah, diagonal yang paling bawah. Nah, itu Levenshtein-Distance yang dicari ya, operasi atau jarak yang ingin dicarinya itu berada di diagonal pojok paling bawah gitu. Nah, arti 3 pilihan saat karakter berbeda. Nah,
di sini ini itu artinya itu adalah operasi untuk penghapusan ya. Jadi hapus karakter dari string 1. Nah, ini DPIJ-1 plus 1 ini adalah operasi penyisipan ya. Kemudian ini tuh operasi penggantian atau substitution ya. DPI-1 J-1 plus 1 ini operasi untuk operasi untuk penggantian karakter atau substitution. Nah, di sini ada visualisasi tabel DP-nya ya, biar lebih kebayang. Jadi contohnya di sini menghitung Levenshtein distance antara buku dan batu. Nah, di sini string pertama itu adalah buku ya. Dan string kedua itu adalah batu. Nah, di sini buku itu dia adalah baris ya karena string pertama. Kemudian batu itu adalah string kedua yang menandakan kolom ya. Dan ini kolomnya, ini barisnya gitu. Nah, kemudian di sini langkah pertama kita buat tabelnya. Kita inisialis tabel, isi baris pertama dan kolom pertama dengan nilai indeks masing-masing. Nah, tadi kan untuk kolomnya ya kita mulai dari angka 0 ya di pojok kanan kiri atas. Di pojok kiri atas ya. Kita isi angka 0. Terus kemudian secara horizontal itu akan bertambah 1, jadi 0 1 2 3 4. Terus secara vertikal juga sama 0 1 2 3 4 gitu. Jadi ini untuk operasi pada umumnya seperti ini. Jadi 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 gitu. Nah, kemudian langkah kedua, isi DP 1 hingga DP 14. Jadi isi DP ini ya. DP 1 1 1 2 1 3 1 4 ya. Ini 1 2 1 1, ini 1 2, ini 1 3, ini 1 4 gitu ya. Nah, untuk string 2 0B. Nah, di sini kita mulai dari DP 1 1. Nah, di sini kita lihat DP 1 sama 1 itu sama ya stringnya, B sama B identik. Nah, di sini makanya kita langsung aja isi 0, nilai 0. Jadi nilai 0 itu menandakan dia itu identik atau sama ya. Nah, kemudian kita lanjut ke operasi 1 2. Nah, 1 2 itu B sama A ya. Nah, di sini A tidak sama dengan B. Nah, kita perluin ya rumus tadi. Min DP 02 sama dengan 2. Nah, 02 itu dari mana? Nah, di sini kan kita mencari kita mencari di baris 1 di kolom 2. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kan I kurang 1 J ya plus 1. Nah, di sini I-nya kita kurangin 1. Nah, ini satunya kita kurangin 1 jadi 0. Makanya di sini jadi 0 2. Nah, 2-nya tetap kan di sini J kan, dia enggak ada dia tetap ya J-nya. Makanya di sini dia 2. Mana? Nah, ini 2 0 sama 2 sama dengan 2. Nah, sama dengan 2. Kita lihat di sini. Baris 0 kolom 2. Nah, ini sama dengan 2. Ini ya, ini sendiri ya. Jadi 2. Terus lanjut yang di tengah itu yang ini. Kita lihat di sini. Di sini kan rumusnya DP I J kurang 1 plus 1. Nah, di situ J-nya kurang 1. Berarti di sini 2 dikurang 1. Berarti di sini 1 DP 1 baris 1 kolom 1. Nah, kita lihat baris 1 kolom 1 0 ya. Nah, di sini kita isi 0. Gitu. Lanjut di sini DP 0 1. Nah, dari mana 0 1? Nah, kita lihat kan di sini kita mencari baris 1 kolom 2. Nah, di sini kita lihat di sini bagian ketiga, operasi penggantian. Nah, di sini I-1 sama J-1. Jadi kedua baris sama kolomnya itu kita kurangin 1. Nah, ini I-nya dikurangin 1 jadi 0, 2-nya dikurangin 1 jadi 1. Jadi kita cari DP baris 0 kolom 1. Baris 0 kolom 1 adalah 1. Nah, di sini 1. Nah, setelah kita udah dapatkan ya nilainya. Nah, kita cari nilai yang paling minimum. Nah, di sini 0 ya. Nah, kita ambil nilai 0-nya ya. Kemudian kita tambahin 1. Ingat di sini ditambahin 1 ya. Nah, ini nih plus 1 nih. 1 plus ya ini min ya. Kita ambil minnya kan di sini minnya 0. Berarti di sini yang kita ambil itu 0 ya karena 0 ini tuh nilai yang paling minimum. Ya, di antara 2 sama 1. Nah, kita ambil 0. Nah, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, di sini DP baris 1
kolom 2 kita isi 1 kayak ini ya, kita isi 1 dan seterusnya. Dan juga DP1 baris 1 kolom 3 sama kayak gitu juga. Coba kita hitung ya, DP1 baris 1 kolom 3. Nah di sini kita lihat ya, pertama kan kita cari yang ini dulu. Nah di sini i-nya itu dikurang 1, y-nya tetap, berarti di sini 0 baris 0 kolom 3 ya, baris 0 kolom 3 kita lihat. Nah di sini 3 ya. Nah di sini juga sama, baris 1 kolom 2. Nah baris 1 kolom 2 itu ingat kita lihat di sini ya, di tengah ini. Nah di sini j-nya dikurang 1, berarti di sini 1 baris 1 kolom 2. Nah baris 1 kolom 2 itu ini baris 1 kolom 2 yaitu 1. Nah di sini kita ambil 1 dan juga sama ini baris 0 kolom 2. Nah itu sama dengan 2. Nah sama dengan 2. Kita baris 0 kolom 2 sama dengan 2. Nah di sini sama, kita ambil nilai minimumnya. Nah di sini nilai minimumnya itu adalah 1 ya. 1 nih. Kan di sini 3, ini 2, ini 1. Nah, ini kita ambil yang 1. Nah, kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadilah dapat di baris 1 kolom 3 itu kita isi 2 di sini. Dan seterusnya 1 sama 4 kita isi 3. Dan seterusnya nanti lanjut ke baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3 dan seterusnya gitu sampai ke isi semua. Jadi nanti hasil akhirnya bakal seperti ini gitu. Nah, di sini kita dapatkan di diagonal pojok kanan paling bawah yaitu 2. Nah, ini nilai yang dicarinya. Ya, ini nilai yang dicari dari Levenshtein distance-nya. Nah, ini kenapa 2? Nah, di sini pergantian katanya kita lihat ada berapa operasinya. B sama A. Nah, di sini kan U sama A. Ini ada operasi ya, 1. T sama K. Nah, ini juga ada operasi 1 tambah 1 2. U sama U tetap, B sama B tetap. Jadi operasinya ada 2. Makanya di sini kita isi 2. Gitu. Ya. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini kurang lebih. Gitu ya. Jadi untuk cara pengisian dari tabel DP-nya itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini tuh didapatkan, kita lihat dari sininya, rumus ini. Nah, ini untuk yang parameter pertama, ini parameter kedua, ini parameter ketiga ya. Jadi perlu diingat ya, jangan sampai keliru gitu. Oke. Nah, di sini nilai 2 pada pojok kanan bawah berarti dibutuhkan 2 operasi edit untuk mengubah kata buku menjadi kata baku. Menjadi kata batu. Ganti U sama dengan A pada posisi kedua dan ganti K dengan T pada posisi ketiga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk operasi DP dari tabel DP-nya ya. Oke, di sini ada implementasi Python ya. Nah, ini untuk implementasi Python ya. Jadi kita bisa baca ya di sini. Di sini kita ada function Levenshtein ya. Nah, di sini kita siapkan ya variabel m sama n ya. Ini untuk ngebuat m itu kan baris, n itu kolom ya. Nah, di sini kita ngebuat ya, langkah pertama itu buat tabel DP berukuran m plus 1 kali n plus 1 ya. Jadi di sini kan ada 6 ya, ada 6 baris sama 6 kolom. Nah, di sini kita buat ya. Misal dia 4 berarti kita ditambah 1. Nah, gitu. Jadi nanti di plus 1 gitu. Tiap panjang stringnya gitu. Jadi nanti dia bakal menjadi baris ya. Kita buat di dalam list. Terus langkah 2, kita inisialisasi baris pertama dan kolom pertama ya. Nah, kita inisialisasi itu ya dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan barisnya juga 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Terus langkah ketiga, isi tabel DP dengan perulangan bersarang. Nah, di sini karakter yang sama tidak ada biaya. Nah, di sini kita cek if si-1 sama dengan s2j-1. Nah, kan ini kalau misalnya sama ya hurufnya ya, kalau sama. Nah, di sini berarti
kita langsung aja isi nilai 0 karena itu tidak ada tidak ada operasi, jadi dia itu identik atau sama gitu. Nah di sini ketika dia beda ya, karakternya beda, nah kita lakuin operasi rumus dengan rumus tadi, dengan rumus ini. Nah ini untuk operasi hapusnya rumusnya seperti ini untuk operasi penyisipan rumusnya seperti ini untuk operasi penggantian rumusnya seperti ini gitu. Nah di sini, nah ini dia rumusnya. Kita implementasiin rumusnya di sini. Nah di sini kita cari nilai minimumnya. Kita cari, didapatkanlah nilai minimumnya, terus kita plus 1 nilai minimumnya. Kemudian kita isi di tabel DP-nya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara kerja dari kode programnya. Nah di sini kode program untuk menampilkan tabel DP-nya ya. Nah di sini diambil ya, kita buat terus kita ambil ya. Di sini ada perulangan ya, perulangan yang bukan perulangan bersarang ya, jadi perulangan terus diulangin lagi, kemudian nanti di sini baru kita tampilkan ya. Nah di sini kita cetak tabelnya ya, tabelnya itu ya kita cetak seperti ini nanti kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu nanti. Nah di sini ada uji cobanya, misal di sini ada buku sama batu, kucing sama kuing, nama sama nama. Nah di sini kita bisa lihat ya, operasi yang di sini itu jaraknya itu adalah 2 sorry, karena mengubah huruf U menjadi huruf A, mengubah huruf K menjadi huruf T. Di sini membutuhkan 2. Nah di sini membutuhkan 1 operasi karena hanya menghapus huruf C ya. Nah di sini nggak ada operasi, jadi jaraknya 0 gitu. Jadi nanti kurang lebih outputnya seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini, bener ya, level distance-nya 2, ini 1 jaraknya, nah ini 0, jadi level distance-nya 2 atau jaraknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk implementasi dari kode programnya. Nah di sini ada kelebihan dan kekurangan. Nah kelebihannya jadi level distance itu pertama mengukur kemiripan string secara akurat. Nah level distance memperhitungkan 3 jenis operasi edit sekaligus sehingga menghasilkan ukuran kemiripan yang lebih akurat dibandingkan metode sederhana seperti penunjukan karakter per karakter. Kedua, banyak aplikasi nyata ya, seperti digunakan dalam spell checker, autocorrect, pencarian fuzzy, pencocokan DNA dalam bioinformatika, dan sistem deteksi plagiarisme. Ketiga, hasil deterministik. Untuk 2 string yang sama, algoritma selalu menghasilkan nilai yang sama persis, sehingga konsisten dan dapat diandalkan. Nah, kemudian ada kekurangan dari Levenshtein distance. Pertama, kompleksitas waktu dan memori. Ya, untuk 2 string yang sangat panjang, tabel DP yang dibangun membutuhkan memori besar dan waktu komputasi yang signifikan. Ya. Terus kedua, tidak mempertimbangkan konteks. Nah, Levenshtein distance hanya melihat karakter individual, bukan makna kata. Misalnya mobil dan motor memiliki jarak 3 meski artinya mirip, sementara kucing dan QCNG memiliki jarak 1 meski 1 tidak bermakna. Jadi dia itu hanya melihat karakter individual, jadi bukan memahami makna dari kata tersebut. Jadi kekurangannya dari Levenshtein distance itu seperti itu. Ketiga, setiap operasi dihitung sama. Jadi penyisipan, penghapusan, dan penggantian masing-masing dihitung 1. Jadi pada beberapa aplikasi, masing-masing operasi mungkin memerlukan bobot yang berbeda. Jadi setiap operasi ya, seperti penyisipan, penghapusan, dan penggantian itu dianggapnya 1 ya. Jadi setiap operasi itu dianggapnya atau dihitungnya itu 1 gitu. Jadi kan walaupun ya pasti ada beberapa aplikasi yang pingin setiap operasinya itu dia memerlukan bobot yang berbeda. Misal contohnya penyisipan dia bobotnya 2, penghapusan bobotnya 1 gitu. Nah tetapi di Levenshtein distance itu semua operasinya itu dihitung itu 1 gitu. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk Levenshtein distance ya. Nah kemudian di sini ada studi kasus ya.
Nah, di sini untuk studi kasusnya ya, kalian bisa kerjakan ya di Google Colab ya. Nah, kalian ikutin juga apa-apa nih kode programnya, kalian bisa ikutin ya. Kalian bisa ikutin kode programnya ya, terus kalian kerjakan studi kasusnya ya. Ini ya, kalian kerjakan studi kasusnya, terus output yang diharapkan itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini tuh studi kasus ini tuh sebagai absensi kalian ya. Dan deadline-nya itu pada tanggal 23 Mei ya, 2024 jam 23.59. Nah, jadi silakan kerjakan ya studi kasusnya di Google Colab, kemudian kumpulkan pada GIFORM berikut. Nah, di sini. Nah, jadi nanti modul ini akan ditaruh ya di Google Drive ya. Kalian bisa akses dan kalian bisa kerjakan studi kasusnya, dan untuk referensi kode programnya bisa kalian ikutin di sini. Gitu ya. Oke, mungkin untuk materi pada hari ini ya dicukupkan untuk sampai di sini aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.